Cuman saya agak bingung ini waktu Wah, Jumatan. sholat Jumat memang ada sholat Jumat. Oh, kecuali hari Jumat ada doi, Pak. Lemah nggak bisa dipakai. Artinya pengharapan waktu sholat itu untuk seluruh waktu. Iya. Wah, Tadi kan ada di hadis 179 Ustaz, 179. iya, kenapa Rasulullah tuh? bersabda, wahai Bani Abdi Manaf tadi tuh. Oh, itu yang tawaf. Yang tawaf ya. Ya, kalau tawaf itu kan tidak ada larangan. Boleh, Ya. tapi untuk Untuk amannya, amannya, ya. nah ya, Ya. untuk amannya saya hindari. Ya. Nah, pertanyaan saya nih ya, waktu saya rada bingung waktu Jumat nih. Ini kayak tadi nih hari Jumat nih. Ini udah masuk larangan sholat nggak ya? Karena saya masih sholat sunnah gitu Ustaz. Itu berapa menit ya? 15 menit ya kali ya Ustaz ya? Misalnya waktu haramnya sholat tuh jam 12 berarti 12.15 udah nggak boleh, 12 sampai 12.15 nggak boleh lagi sholat gitu ya Ustaz ya? Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Nggak kedengeran ya? Di waktu kita menunggu khotib naik mimbar sebelum azan zuhur itu di hari Jumat, itu kan kita kadang suka sholat, apakah sholat tahiyat masjid, sholat sunatul wudu, atau mungkin sholat duha yang mereka kesiangan gitu. Tapi kita nggak tahu karena di sini kan waktunya suka cepet gitu Ustaz. Itu patokannya berapa menit sebelum khotib naik mimbar sih Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Ilahnya kita semua yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat talibul ilmi, nikmat beribadah, dan nikmat menjadi saudara seiman serta mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk selalu menambah ilmu dengan kajian kita kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina wa maulana wa sayyidina wa syukrina wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba. Dan kebetulan hari ini masih viral peperangan di luar sana. Semoga para mujahid, para Islam diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita termasuk orang yang senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita, amin ya rabbal alamin. Ya finafillah Islam, ya finafillah Fidin wajakumullah yakum. Kita bertemu lagi di channel Melindung Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, masih membahas kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis 177, masih di bab waktu-waktu sholat. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua, baik kami selaku admin, juga Ivanufillah yang selalu mempelajari, mengamalkan, meng-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan mohon ditulis di dalam kolom komentar. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat, dan mohon maaf bila ada pertanyaan belum sempat terjawab. Nah, tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita.
dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah selaku penuntut ilmu. Wabillahi taufiq ana al-fakir. Tanpa berbanyak kata, untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Mukarram Al-Ustadz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, itu adalah dibuka, silakan buka kitab Bulughul Maram, masih bab kita salah ya, babul mawaqit, bab waktu-waktu, hadis ke 177. Nah, Ya, wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua, inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah, lemah. Apa isinya? Illal yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Wa kada li Abi Daud, ya bagi Abi Daud ya, an Abi Qatadah nahu seperti itu juga. Ya, sebelum kita bahas hukumnya, kita bahas dulu kelemahannya di mana ya. Kelemahannya ada perawi, ada 2 orang perawi ya, bukan 1 orang tapi 2 orang perawi. Yang bernama satu Ibrahim bin Yahya, yang kedua ada Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ya, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ya. Ada juga Abu Daud mengomentari di hadis ini. Al-Hakim. Bukan ini. Ya, Ibrahim bin Yahya wa Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Wahuma doifan, mereka berdua dilemahkan, lemah. Masuk hukum yang kedua apa? Di hadis sebelumnya kita tengok di hadis 176 bahwa ada beberapa waktu yang diharamkan untuk sholat, ada beberapa waktu yang diharamkan, yang dilarang untuk menguburkan mayat-mayat. Ya, ada 3 waktu, pada saat matahari terbit, ya saat terbit sampai matahari benar-benar terbit sempurna bulatannya. Pada saat matahari tengah-tengah di atas kepala kita sampai dia condong. Yang ketiga pada saat matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. 3 waktu itu. Ya, dan
itu waktu yang diharamkan kecuali hari Jumat itu maksudnya. Ya, ya. Artinya waktu-waktu yang diharamkan tadi, yang kita sebutkan tadi itu untuk hari-hari lain selain hari Jumat. Setelah hari Jumat bebas, nggak ada waktu yang dilarang menurut hadis ini. Ya. Ya, cuman hadisnya lemah tadi. Ya, hadis lemah kan nggak bisa dipakai. Berarti kembali ke hukum asal. Maupun hari Jumat, hari Senin, hari apapun, hari-hari waktu-waktu yang dilarang kalau itu tetap berlaku. Jelas ya? Ya, jelas. Ya, maka ini harus kita pakai. Waka Daud dan apa ada nahu seperti itu juga. Dan Abu Daud mengomentari ini yang 178. Apa kata Abu Daud? Innahu mursal. Bahwa sesungguhnya dia itu mursal. Ya, hadis mursal adalah hadis yang terputus di tabiin ya. Dari tabiin langsung ke Nabi, terputus di sahabat tadi. Ya. Waqi Laisa bin Abi Salim wa huwa dhaif. Ada Abu Salim juga lemah. Ya, Abu Salim juga lemah. Jelas ya? Jelas. Baik. Hadis berikutnya 179. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak Abdi Manaf, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamnau, kata akar katanya adalah mana arti menahan. La tamnau, jangan kamu menahan, jangan kamu melarang, boleh ya, jangan menahan, jangan melarang ahadun, seseorang pun. Tawaf itu tawaf ya kan? Jangan kamu melarang seorang pun tawaf. Ya bihadal bait, di rumah ini, masih di Ka'bah, di Ka'bah, jangan kamu larang tawaf. Wa sholah, dan sholat, ayat dan saat-saan. Ya kapanpun dia mau sholat, ibadah, mau tawaf, ya jangan kamu larang. Ya minal laili aw naharin, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Inilah hadis yang dipakai mungkin untuk orang-orang yang di jamaah haji ya, yang di Baitullah, bahwa hadis ini untuk pengecualian, itu termasuk waktu-waktu haram, itu yang 3 waktu tersebut tidak berlaku di tanah haram. Makanya kita lihat di Baitullah itu nggak pernah sepi, selalu ada yang ibadah, baik di waktu yang diharapkan untuk sholat ataupun apalagi yang tidak diharamkan untuk sholat. Ya, ini salah satu hadis yang dipakai. Tapi kalau saya pribadi, ya kalau sampai saya ke sana, ditakdirkan saya ke sana, saya tetap pakai. Ya, karena larangan itu setidaknya harus diwanti-wanti. Takutnya bener. Ya, walaupun di tanah haram, kan ibadah masih banyak waktu lain ya kan, selain di waktu-waktu haram itu. Ya, saya dari dulu, saya dalam beribadah itu cari yang aman. Ini si A berpendapat begini, si B berpendapat begini, kita timbang mana kira-kira yang paling aman yang mana. Nah, kita ambil yang paling aman ya. Baik, hadis berikutnya, wa an ibni Umar, dari Ibnu Abdi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah yang maha tinggi meridai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asy-syafaq at-taqul khumrah. Khumratu, syafaq itu merah, syafaq itu merah. Rawahu Darqutni wa Sahahu Ibnu Huzaimah wa qairu wa qau ala Ibnu Umar. Ya, oleh Umar di mauquf ya, cuman yang lain anggap ini hadis sahih. Maksudnya apa? Syafaq itu merah. Artinya kalau sudah syafaq, sudah ada warna merah di langit di sebelah barat, maka otomatis matahari sudah terbenam.
Karena syafaq itu terjadi setelah terbenam matahari. Ya. Jadi matahari terbenam dulu, baru merah muncul, syafaq dulu muncul. Ya, maka kalau kita bingung nggak bisa lihat matahari, terbenam matahari karena tertutup dan mendung tinggi, lihat aja warna-warna langitnya merah nggak? Ya kalau merah berarti sudah maghrib tuh, sudah terbenam. Pada saat merahnya hilang, bisa masuk. Merahnya hilang, bisa masuk. Ya, jadi tandanya bisa masuk adalah merahnya hilang atau munculnya gelap. Merah hilang, gelap muncul. Itulah waktu isya. Waktu isya. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya, qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajar itu dua fajar, ya. Fajran. Fajro fajrun, ya, fajar yang pertama yuharrimu ta'am, diharamkannya makan. Yuharrimu ta'am wa tahillu fi sholat, dihalalkannya, maksudnya dibolehkannya sholat, dibolehkan padanya sholat. Fajar yang pertama haram untuk makan, diharamkan makan. Kenapa? Ini bagi yang mau puasa, ya. Bagi yang mau puasa, kenapa diharamkan makan, dihalalkan baginya sholat? Maksudnya sudah masuk waktu sholat. Tidak masuk waktu sholat, otomatis sahur sudah habis, diharamkan untuk buka puasa, gitu maksudnya. Bagi yang puasa, maka sudah masuk waktu fajar, namanya fajar shadiq. Maka diharamkan untuk sholat. Kenapa? Pasti batal puasanya, kan? Yang kedua, wa fajrun, dan fajar yang satunya lagi tahrimu fi sholat, diharapkan padanya sholat, ai sholatus subhi, yaitu sholat subuh, wa yahillu fi ta'am, yang dibolehkan padanya makan. Maksudnya apa? Diharapkan sholat, dilarang sholat subuh karena belum masuk waktu. Dia disebutnya fajar kadzib, fajar dusta, fajar bohong. Ya, fajar dusta atau fajar bohong. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh, dilarang tuh sholat subuh. Bukan maksud yang dilarang sholat subuhnya, karena belum masuk waktu. Karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Tapi sholat itu masih boleh, sholat malam masih boleh. Ya, karena masih boleh, sholat bukan waktu diharapkan untuk sholat. Yang dilarang ada sholat subuh karena belum masuk waktu. Ya, karena belum masuk waktu, maka masih boleh nggak makan? Masih boleh makan, masih boleh makan sahur. Ya, halal ini arti boleh, ya, dibolehkan, karena halal sama dengan boleh, ya. Gitu. Rawi Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu, dan disahkan olehnya. Ini fajar yang pertama cirinya, ya, fajar pertama itu fajar kadzib, fajar dusta, lebih awal datangnya daripada fajar shadiq, ya. Fajar kadzib itu cirinya, ya, kalau antum melihat antum-antuna melihat di sebelah timur tempat terbitnya matahari, ya, ada cahaya putih vertikal, ya, tapi vertikal agak lurus, agak melengkung. Seperti ekor dia melengkung ke atas, terang, tapi itu nggak bertahan lama. Ya, setelah itu muncul gelap lagi, makanya dibilang dusta. Ya, karena terangnya bohongan, nggak lama, nggak sebentar doang, gitu, ya. Itu disebutnya fajar kadzib, fajar dusta. Adapun fajar yang berikutnya, fajar kedua yang belakangan datangnya, cirinya fajar cahaya putih horizontal seperti benang dia. Yes, horizontal seperti benang. Ya, dan itu nggak gelap lagi, terang terus terang, hidup terang terus. Ya, terang terus, jadi nggak gelap lagi. Makanya disebut fajar shadiq, fajar sesungguhnya, fajar yang benar. Ya.
Ya, kalau di kapal, di pelayaran mesti bisa lihat itu tuh, atau di pegunungan, rumahnya di pantai mesti bisa lihat itu. Baik, walil hakim. Dan bagi hakim min hadis Jabir, dari hadis Jabir nahu seperti itu juga. Wa zada fil lati yuharrimu tamdan, ditambah pada yang mengharamkan makan, yang diharamkan makan, innahu sungguhnya dia yadhabu mustatilan fil unuq, ya fil unuq ya yadhabu hilang ya, memanjang di ufuk sebelah timur ya wabil akhor, dan pada riwayat yang lain innahu kana dabi syarhan, seperti ekor serigala melengkung kan dia ya, melengkung, tidak memanjang. Intinya fajar yang dusta itu fajar nggak sebentar doang ya, sebentar doang dia gelap lagi ya. Kalau fajar yang benar itu dia terang terus terang, nggak gelap lagi. Baik, berikutnya kita habiskan dulu ya, baru ada pertanyaan ya. Lalu tinggal dikit lagi nih. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, seutama amal ya, seutama-utama amalan yang paling utama, boleh seperti itu, adalah as-salatu fi awali waktiha, adalah salat di awal waktunya, adalah salat di awal waktu. Jadi pada saat azan, salat di awal waktu itu seutama-utama amalan yang paling utama. Coba kita periksa hadisnya. Rawahu Tirmizi, diriwayatkannya oleh Imam Tirmizi, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahahahu, dia disahkan oleh mereka berdua. Disahkannya, ya kan? Wa asluhu, dan asalnya, sumber hadis mereka berdua dari mana? Dari fi sahihaini, dari Bukhari Muslim, dua yang sahih, maksudnya Bukhari Muslim. Maka kita periksa Bukhari Muslimnya, benar gak kalimat seperti itu? Ya ternyata bila cek di Muslim, ya cek di Muslim nomor hadisnya Propia bab 41 nomor hadis 287 ya. Ternyata kalimatnya nggak begitu. Kalimatnya adalah bukan awal waktu tapi li waktuha. Nggak ada kalimat kata-kata awal tuh, nggak ada. Tapi li waktu seutama-utama amal adalah sholat di awal, pada waktunya, bukan di awal, pada waktunya. Ya, kalau di awal waktunya, ya buktinya Nabi pernah sholat di akhir waktu, pernah sholat di tengah-tengah waktu, pernah juga di awal waktu. Ya, artinya hadisnya ternyata berbeda dengan asalnya. Sumbernya adalah di waktu. Tapi bukan berarti hadis jika dipakai tetap bisa dipakai. Bagi kita, ya bagi saya terutama, siapa saja mendengar, dan tetap sholat di awal waktu itu lebih betul. Karena apa? Masalah umur. Kita nggak pernah tahu umur itu sampai kapan. Ya, walaupun ada sholat isya, terbaik adalah di tengah malam. Betul. Ya betul. Kalau nyampe umurnya, gitu ya. Kalau nggak nyampe ya sayang kan. Walaupun terbaik nggak nyampe. Ya. Wa an Abi Mahzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awal waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Ya, wa awsat, ya tengahnya, ya, tengah waktu rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya afwannya Abdulillah, ampunan Allah. Akhrajahu Daruqutni bisa najim dhaif kisan.
Hadisnya juga lemah juga. Lemah juga. Hadisnya lemah juga. Bahkan Tirmizi, kalau kita Tirmizi, ya qala Abu Isa, komentar oleh Abu Isa bahwasanya begitu hadis itu adalah Hasan Gharib termasuk kajian lah, hadis yang lemah. Ya, wa Tirmizi, dan bagi Tirmizi min hadisi Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, nahuhu, seperti itu juga redaksinya sama lah. Ya hampir sama redaksinya, dunal ausat tanpa ada kata-kata tengahnya. Ya awal dan akhir saja, tengah nggak ada tengah, kata-kata tengahnya nggak ada bagi dari riwayat Ibnu Umar. Ya, wawa do'ifun aidan, dan dia juga lemah juga. Ya, lemah juga. Tadi apa yang tadi do'ifun jidan itu lemah kuat ya. Ini juga lemah do'ifun aidan, lemah juga. Jadi hadis tentang awal, tengah, akhir itu hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga yang masih gimana dari keduanya, anna Rasulullah, kalau anak kan itu kan jadi huruf nasab ya, bukan Rasul tapi Rasulullah, karena harus pakai ya, karena anak ini huruf nasab. Anna Rasulullah, kalau Rasul itu pasti salah itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau telah bersabda, la sholata, tidak ada sholat. La sholata, tidak ada sholat ba'dal fajri, setelah sholat fajar. Ada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada sholat. Apa sholat fajar? Tidak ada sholat setelah apa nih? Setelah sholat fajar. Bukan sholat fajar, baca kalimatnya. Tidak ada sholat setelah fajar. Oh ya, setelah fajar. Tidak ada sholat setelah fajar. Ya, kecuali sajdatain, 2 sajadah. Ya, apa 2 sajadah? Kita lihat aja berikutnya. Akhradul khamsah ilan nasi wa fi riwayatin Abdur Razzaq, dalam riwayat Abdur Razzaq, lata badatulul fajri, tidak ada sholat setelah terbit fajar. Tidak ada sholat setelah terbit fajar, kecuali ila rokaatai al-fajri, kecuali 2 rakaat sholat 2 rakaat fajar. Baik, yang dimaksud fajar sodik, fajar yang sesungguhnya. Ya, pada saat fajar sodik di terbit muncul, ada sholat nggak? Setelah fajar sodik, sholat itu. Karena fajar sesungguhnya. Iya. Fajar sesungguhnya sudah masuk waktu kan? Ada sholat nggak? Qobliyah fajar, qobliyah subuh. Ya qobliyah subuh berarti ada nggak? Ada. Ada, yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah fajar. Ya, itu maksudnya 2 sajadah itu artinya 2 sajadah itu maksudnya 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, berarti ada kan? Ada. Nah, yang dilarang itu adalah tidak ada sholat setelah subuh. Yeah. Ini kan setelah fajar, bukan setelah sholat subuh, itu bukan sholat fajar. Fajarnya, bukan sholat subuhnya. Jelas ya? Wa misluhu, dan semisalnya li Daruqutni, bagi Daruqutni, an Amri bin al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi itu. Terakhir, wa anu misalamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, shalla Rasulullah, setelah sholat Rasulullah SAW al-asr, sholat asar, thumma dakhala bait, lalu masuk ke rumahnya, ya, fa shalla raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar 2 rakaat.
Fasa'altuhu, lalu bertanya, menanyakannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, menjawab, maksudnya ditanya sholat apa kan? Nabi menjawab, sugil tu berarti faal ya, fil mudhari ya, fil madhi ya, aku telah disibukkan. Sagola tu sibuk ya, sagila itu sibuk. Sugil tu karena fil madhi majhul, disibukkan. Kalau sagil itu aku telah menyibukkan, telah disibukkan. Ya, Nabi telah disibukkan an rakaataini dari 2 rakaat bada zuhri, dari setelah dari 2 rakaat setelah zuhur, badia zuhur. Nabi nggak ngerjain sholat badia zuhur karena sibuk. Ya, lalu fasallaituhuma, mengerjakan sholat 2 rakaat setelah zuhur itu al-an, sekarang setelah sholat asar. Waktu itu lalu aku berkata, siapa tadi istrinya? Ya, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Ya, kalimat al-istifham kan, afanakdihima ida fatana, apakah kami juga, aku nih maksudnya, boleh mengkodonya ida fatana, apabila kamu terlewat seperti engkau terlewat. Para sahabat gitu tuh, apa yang Nabi dikerjain gitu ya. Dia nanya dulu, apakah kami boleh seperti engkau ya Rasulullah, bila terlewat kami kodo juga. Apa yang dikodo, Pak? Ba'da duhur. Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah. Apa kata Nabi? Lah, yang sunnah aja nggak boleh, berarti ini khusus buat Nabi bukan? Iya, khusus buat Nabi berarti. Buat Nabi. Kalau misalnya bukan khusus dibolehkan umatnya, tentunya istrinya dibolehkan kan? Betul. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Jelas nggak? Ya, ini sekelas Ummul Mukminin padahal istri Rasul ya. Iya, padahal mereka adalah istri Rasul yang paling betul beribadah. Betul. Ini kan sholat sunnah. Kalau kami juga terlewat sholat sunnahnya, bolehkah kami mengkodo seperti engkau mengkodo? Jangan. Yang sunnah, artinya juga baik yang sunnah maupun yang wajib itu kan sudah ibadahnya harus ada legitimasinya, harus pengesahannya. Siapa ya? Rasulullah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jelas ya? Jelas. Itu Rasulullah tuh boleh tuh mengerjakan sholat kopi apa yang sunahnya di kodo, apalagi yang wajib. Nabi nggak pernah ninggalin yang wajib. Iya. Di waktu haram sholat lagi ya? Di waktu haram sholat ya, Sol ya? Jadi kodo itu ibadah, jangan ngarang-ngarang. Ya, tapi saya tetap berbaik sangka kepada teman-teman yang mengamalkan kodo sholat bagi yang tertinggal sholat wajib dulu bertahun-tahun karena jahilnya gitu kan. Ya harus dikodo. Ya berbaik sangka, mungkin belum ketemu dalil ini gitu ya. Jadi anak kalau berbaik sangka ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, tadi fajar kazib itu berarti masih boleh sahur ya Ustaz ya? Boleh. Oke, di fajar sodik Kan fajar bohong, ya, kalau fajar sodik udah nggak boleh sahur ya. nggak boleh sahur. Oke, yang kedua Ustaz, tadi saya nahan nih pertanyaan ini. Untuk waktu-waktu sholat yang diharamkan, untuk dalil masalah Jumat itu kan ternyata dilemahkan. Berarti semua waktu-waktu sholat yang diharamkan kita tidak boleh sholat dan menguburkan mayit, kecuali hadis yang 179, kecuali hadis yang 179 yang di Jumat. Ya Jumat. Tapi untuk amannya kita menghindari gitu. Cuman saya agak bingung ini,
waktu Sholat Jumatan. Jumat memang hadis sholat Jumat, kecuali hari Jumat hadis doif Pak, lemah nggak bisa dipakai. Artinya pengharaman waktu sholat itu untuk seluruh waktu. Iya. Tadi kan ada Waduh. di hadis 179 Ustaz, 179. Iya, kenapa Rasulullah tuh? bersabda, wahai Bani Abdi Manaf tadi tuh. Oh, itu yang tawaf. Yang tawaf ya. Ya, kalau tawaf itu kan tidak ada larangan. Boleh, Ya. tapi untuk Untuk amannya, ya. nah ya, Ya. untuk amannya saya hindari. Ya. Nah, pertanyaan saya nih ya, waktu saya rada bingung waktu Jumat nih. Ini kayak tadi nih hari Jumat nih. Ini udah masuk larangan sholat nggak ya? Karena saya masih sholat sunnah gitu Ustaz. Itu berapa menit ya? Ya. 15 menit ya kali ya Ustaz ya. Misalnya waktu haramnya sholat tuh jam 12 berarti 12.15 udah nggak boleh, 12 sampai 12.15 nggak boleh lagi sholat gitu ya Ustaz ya. Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Nggak kedengeran ya? Di waktu kita menunggu khotib naik mimbar sebelum azan zuhur itu di hari Jumat, itu kan kita kadang suka sholat, apakah sholat tahiyat masjid, sholat sunatul wudu, atau mungkin sholat duha yang mereka kesiangan gitu. Tapi kita nggak tahu karena di sini kan waktunya suka cepet gitu Ustaz. Itu patokannya berapa menit sebelum khotib naik mimbar sih Ustaz? 15 menitan atau 10 menitan gitu ya Ustaz? Atau cuma 5 menit ya? Nggak nyampe. Pak 5 menitan. Oh, 5 menit. Itu kita lihat. Nggak sampai. Iya, nggak sampai. Nggak jauh banget. Padahal saya bilang tadi kalau untuk waktu zuhur itu relatif aman. Kenapa? Karena jeda cuma pendek, nggak panjang. Jadi yang paling aman sholat asar sama sholat isya, pasti aman tuh. Aman ya, kan udah gelap. Ya. Ya, yang aman kedua adalah sholat zuhur. Karena walaupun ada waktu itu jarak betul, tapi cuma sedikit ya. jaraknya nggak jauh sekali. Yang paling rentan tuh tunggu sama maghrib. Karena kita nggak kelihatan tuh, jarak jeda waktu bisa lama, bisa 8 menitan, bisa 15 menit. Gitu. Ya alhamdulillah Ustaz, ternyata waktu kita baca ini selama saya belajar ya, mungkin juga pada Ikhwan Fillah ini selama saya belajar itu sama Ustaz, selain kita baca matan ya berarti ya Ustaz ya, baca hadisnya, setelah itu kita harus periksa siapa perawinya ya, terus hukum-hukumnya nih, apakah ini dilemahkan gitu segala macamnya. Kemarin waktu saya jahiliyah emang bacanya suka kok kontradiktif ya, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Oh, yang di hadis yang lain kita dilarang untuk sholat di waktu sholat yang diharamkan seperti sholat asar, tapi pas ketemu hadis yang ini kok Rasulullah malah di sholat yang waktu diharamkan setelah sholat asar. Kalau nggak diterangin ini kita nelen bulut-bulut itu hadisnya Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita buat termasuk saya gitu ya, buat teman-teman termasuk saya juga biar kita semangat belajarnya supaya banyak pengetahuan yang kita dapat. Syukuran, jazakallahu khair Ustaz. Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan sesungguhnya semua akan dimintai tanggung jawabnya, dan semua ada masa expired date-nya. Kuluman alaiha fan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita umar umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah.
Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Selamat. Oh, alamin. لا إله إلا الله محمد رسول